이안을 죽이려 했습니까? 그게 무슨 짓이든 이렇게 된 건 생각한 네 잘못이지. 근데 근데라니. 조심히 가요, 서방님. Sehari sebelum resmi dilantik menjadi raja, Ian sudah mengungkapkan niat besarnya kepada Hiju. Hal pertama yang ingin ia lakukan setelah naik takhta bukanlah memperkuat kekuasaan kerajaan, melainkan justru menghapus sistem monarki. Ian percaya bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang setara, sehingga tidak seharusnya ada lagi perbedaan kelas berdasarkan gelar atau darah bangsawan. Awalnya, Ian mengira Hiju akan keberatan mengingat perjuangan Hiju untuk mencapai status bangsawan tidaklah mudah. Namun di luar dugaan, Hiju justru memberikan dukungan penuh. Baginya, keputusan Ian jauh lebih penting daripada mempertahankan gelar dan privilege keluarga kerajaan. Keesokan harinya setelah resmi dilantik, Ian langsung mengumumkan niatnya di hadapan seluruh pejabat kerajaan. Keputusan itu sontak memicu kehebohan besar. Hampir semua orang menolak usulan tersebut kecuali ayah Hiju. Penolakan paling keras datang dari Perdana Menteri Jungwoo yang meyakini bahwa penghapusan monarki hanya akan membawa kekacauan bagi negara. Meski begitu, Ian tetap teguh pada pendiriannya dan menolak mundur. Pengumuman itu langsung menjadi sorotan publik. Media ramai membahas kemungkinan berakhirnya sistem kerajaan, sementara keluarga Hiju mulai khawatir dengan dampak keputusan tersebut. Ayah Hiju meminta seluruh anggota keluarga untuk berhati-hati dan tidak gegabah menanggapi situasi yang semakin memanas. Di sisi lain, Irang menemui ayahnya yang sedang dipenjara. Dalam pertemuan itu, sang ayah justru menyalahkan Irang atas semua yang terjadi. Namun, Irang menjelaskan bahwa perubahan dirinya terjadi setelah mengetahui semua kebusukan ayahnya selama ini. Ia akhirnya memahami perasaan anaknya dan memutuskan untuk bertobat, bahkan menganggap dirinya sudah tidak pantas lagi disebut sebagai bagian dari keluarga. Sebelum Irang pergi, ayahnya membocorkan fakta mengejutkan bahwa semua kekacauan ini sebenarnya adalah bagian dari rencana licik Jungwoo. Benar saja, saat Irang keluar, Jungwoo sudah menunggunya dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Dalam perjalanan, Jungwoo mulai menunjukkan niat aslinya dengan mengancam Irang agar menggunakan pengaruhnya untuk membatalkan rencana penghapusan monarki. Tanpa sepengetahuan Jungwoo, Irang diam-diam merekam seluruh percakapan tersebut. Ia sengaja memancing Jungwoo agar mengakui keterlibatannya termasuk upaya pembunuhan terhadap Ian. 이안을 죽이려 했습니까? 그게 무슨 짓이든 Keesokan harinya masalah baru kembali muncul. Dana istana tiba-tiba dibekukan membuat situasi pemerintahan semakin kacau. Namun Hiju dengan tenang turun tangan menggunakan kekuatan finansial Castle Group untuk menopang seluruh kebutuhan istana. Tindakan itu membuat Jungwoo semakin geram. Tidak berhenti sampai di situ, Jungwoo kembali menyerang dengan memerintahkan jaksa untuk mengaudit Castle Group. Hiju sempat panik, tetapi keluarganya justru menunjukkan dukungan penuh. Kakak laki-lakinya bahkan secara sukarela maju menggantikan ayah mereka menghadapi media dan pihak kejaksaan. Untuk pertama kalinya, Hiju benar-benar merasakan kehangatan keluarganya yang selama ini terasa dingin dan penuh tekanan. Sesampainya di istana, Hiju menceritakan semua kejadian itu kepada Ian. Meski sedang berada dalam tekanan besar, Hiju tetap terlihat santai karena tahu keluarganya kini berada di pihaknya. Ia bahkan mendorong Ian agar menghadapi masalah ini setegas keluarganya menghadapi krisis mereka. Sementara itu, hubungan Irang dengan anaknya juga semakin membaik. Hal itu membuat Hiju semakin yakin untuk bekerja sama dengan Irang dan meminta bantuan mengungkap kejahatan Jungwoo. Irang akhirnya menyerahkan rekaman bukti kepada Hiju, termasuk pengakuan Jungwoo tentang rencana pembunuhan terhadap Ian. Saat semua pejabat kembali berkumpul membahas penghapusan monarki, suasana berubah drastis ketika Hiju muncul membawa bukti tersebut. Ia secara terang-terangan membongkar kejahatan Jungwoo di depan semua orang. Semua yang hadir terkejut
terutama Ian yang baru mengetahui sejauh mana ancaman yang dihadapinya. Jungwoo akhirnya tidak bisa lagi mengelak. Rekaman itu dengan jelas membuktikan keterlibatannya dalam upaya pembunuhan Ian. Di hadapan semua orang, Jungwoo mengakui perbuatannya. Motifnya pun terungkap bukan semata-mata demi kerajaan, tetapi karena obsesinya terhadap Hee-ju dan rasa iri terhadap Ian. Ian langsung menegaskan bahwa siapapun yang masih membela Jungwoo akan dianggap sebagai pengkhianat negara. 내가 이렇게 된 건 생각한 네 잘못이지. Setelah semua konflik terbongkar, Ian kembali ke kediamannya dan memeluk Hee-ju dengan lega. Namun perjuangannya belum selesai. Keesokan harinya, Ian membuat keputusan penting dengan menyerahkan masa depan monarki kepada rakyat. Ia membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan sendiri apakah sistem kerajaan harus dipertahankan atau dihapuskan. Bagi Ian, yang terpenting bukan lagi statusnya sebagai raja, melainkan kesempatan untuk hidup setara bersama rakyat biasa. Ia bahkan berharap suatu hari nanti orang-orang tak lagi memanggilnya dengan gelar kerajaan, melainkan hanya dengan namanya sebagai manusia biasa. Di sisi lain, hubungan pasangan lain juga semakin manis. Saat Choi Yun kembali mengantar Hye-jung pulang, keduanya sempat menghabiskan waktu berdua sambil mengobrol santai. Momen itu berubah romantis ketika Hye-jung tiba-tiba mencium Choi Yun lebih dulu. Dari sana, keduanya larut dalam suasana hangat yang membuat hubungan mereka terasa semakin dekat. Bahkan, beberapa dayang yang tanpa sengaja melihat momen itu memilih pergi diam-diam agar tidak mengganggu. Keesokan harinya, keputusan besar mengenai nasib sistem monarki akhirnya diumumkan. Setelah dilakukan pemungutan suara, mayoritas rakyat memilih agar sistem monarki dihapuskan. Ian pun menghormati keputusan tersebut dan secara resmi mengakhiri era kerajaan di negara itu. Setelah semuanya selesai, Hee-ju menepati janjinya kepada Ian. Ia mulai memanggil Ian dengan nama aslinya tanpa gelar kerajaan. Bagi Ian, itu menjadi simbol kebebasan yang selama ini ia perjuangkan. Untuk pertama kalinya, ia bisa keluar dari istana dan menjalani hidup sebagai rakyat biasa. 3 tahun kemudian, kehidupan semua orang berubah drastis. Hee-ju kembali ke Castle Group dan menjalani pekerjaannya di Castle Beauty dengan penuh semangat. Kini, ia benar-benar menikmati posisinya dan menjadi sosok penting di perusahaan keluarga. Kakak Hee-ju kemudian menyerahkan sebagian pengelolaan perusahaan kepada Hee-ju, sementara ia sendiri memilih fokus mengurus istrinya yang sedang hamil. Hal ini membuat Hee-ju mendapat kepercayaan lebih besar untuk memimpin bisnis keluarga. 군대라니. Sementara itu, Ian memutuskan mengambil jeda dari dunia kerja dan menjalani peran sebagai suami yang lebih banyak berada di rumah. Ia menikmati kesehariannya dengan menyiapkan makanan dan mengurus rumah sambil memikirkan langkah berikutnya dalam hidupnya. Suatu hari, Ian sudah menyiapkan makan malam untuk Hee-ju. Namun, karena pekerjaan yang menumpuk, Hee-ju terpaksa membatalkan rencana makan malam bersama. Akhirnya, Ian dan Choi Yun memilih pergi makan di restoran. Di sana, Choi Yun mengungkit masa lalu Ian yang dulu melamar Hee-ju dalam situasi penuh kepura-puraan. Dari obrolan santai itu, Ian mulai terpikir untuk melamar Hee-ju sekali lagi, kali ini dengan cara yang sungguh-sungguh dan romantis. Keesokan harinya, Hee-ju dikejutkan dengan kunjungan ayahnya. Untuk pertama kalinya, ayahnya datang bukan untuk memberi tekanan, melainkan dukungan. Ia mengungkapkan bahwa selama ini dirinya tidak pernah ingin melihat Hee-ju kalah, hanya berharap putrinya berhenti hidup dalam konflik yang melelahkan. Momen itu membuat Hee-ju akhirnya merasakan kasih sayang dan pengakuan yang selama ini ia rindukan. Malam harinya, Hee-ju pulang larut dan menceritakan semuanya kepada Ian. Ia sangat bahagia karena akhirnya dipercaya sepenuhnya oleh keluarganya. Ian yang awalnya murung pun langsung kembali ceria setelah mendapat perhatian dari Hee-ju.
Sebelum tidur, Ian sebenarnya ingin membicarakan rencana melamar ulang Hiju. Ia merasa hubungan mereka layak memiliki awal yang lebih resmi dan romantis, lengkap dengan cincin seperti pasangan lainnya. Sayangnya, Hiju terlalu lelah dan tertidur sebelum Ian sempat mengutarakan niatnya. Di hari berikutnya, Ian bertemu Irang yang sedang membeli alat musik untuk anaknya. Hubungan mereka kini jauh lebih hangat dan akrab dibanding sebelumnya. Ian bahkan dengan sukarela membelikan hadiah untuk anak Irang, menunjukkan bahwa masa lalu kelam mereka benar-benar sudah berlalu. 조심히 가요, 서방님. Sementara itu, Choi Yun kini sibuk mengelola kebun miliknya. Saat Ian tengah mempersiapkan rencana lamaran ulang, tanpa sengaja Hiju dan Hyejung mengetahui rencana tersebut. Mengetahui hal itu, Hiju justru terlihat sedikit heran. Baginya, hubungan mereka selama ini sudah terasa nyata, sehingga ia tidak merasa perlu mengulang proses lamaran. Ucapan Hiju membuat Ian bingung sekaligus penasaran. Ia mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang dimaksud Hiju dengan hubungan mereka yang sudah terasa nyata sejak dulu. Hal itu membuat Ian semakin ingin mengetahui perasaan Hiju yang sesungguhnya terhadapnya selama ini. Akhirnya, Hiju pun mengungkapkan kapan perasaannya terhadap Ian mulai tumbuh. Ternyata, momen pertama ia jatuh hati terjadi pada adegan yang selama ini menjadi kenangan penting bagi mereka berdua. Dari situlah Hiju mulai melihat Ian dengan cara yang berbeda dan perlahan menyadari perasaannya sendiri. Setelah mendengar pengakuan itu, Hiju balik penasaran dan ingin tahu kapan Ian mulai menyukainya. Ternyata perasaan Ian sudah tumbuh jauh lebih dulu, bahkan sejak masa sekolah. Saat itu, Ian pertama kali tertarik pada Hiju ketika mereka bertemu di latihan memanah. Momen sederhana ketika Hiju memperkenalkan namanya meninggalkan kesan mendalam bagi Ian. Awalnya, Ian mengira pertemuan itu hanyalah kebetulan sesaat dan mereka tidak akan bertemu lagi. Namun, takdir kembali mempertemukan mereka di sebuah acara jamuan. Kehadiran Hiju di sana membuat Ian sangat bahagia dan sejak saat itu ia memutuskan untuk benar-benar mengejar Hiju. Pengakuan perasaan yang selama ini terpendam membuat hubungan mereka semakin erat. Kini keduanya benar-benar memahami bahwa perjalanan panjang, konflik, dan semua kejadian yang mereka alami ternyata membawa mereka menuju satu sama lain. Keesokan harinya, Ian memutuskan pergi ke museum seorang diri. Awalnya Hiju berencana ikut, tetapi kesibukan pekerjaan membuatnya harus membatalkan rencana tersebut. Di museum, Ian sempat mengenang masa lalunya, termasuk kenangan pahit ketika dulu dipaksa menjalani kehidupan sebagai pewaris takhta. Salah satu memori yang terlintas adalah saat ia mengenakan jubah raja dan menghadapi tekanan besar dari ayahnya. Namun, kini semuanya terasa berbeda. Ian menyadari bahwa ia sudah benar-benar melepaskan beban masa lalunya dan berdamai dengan kehidupannya yang baru. Tak lama kemudian, Hiju datang menyusul. Ia merasa bersalah karena terlalu sibuk bekerja hingga tidak bisa menemani Ian. Meski begitu, Ian tidak mempermasalahkannya dan justru mengajak Hiju untuk menghabiskan waktu bersama di hari berikutnya. Benar saja, keesokan harinya mereka pergi menonton acara olahraga bersama Choi Yun dan Hyejung. Suasana di sana sangat meriah, apalagi ketika kamera penonton menyorot kedua pasangan tersebut. Awalnya perhatian tertuju pada Choi Yun dan Hyejung, tetapi mereka tampak malu-malu. Akhirnya perhatian beralih kepada Hiju dan Ian. Kali ini karena tidak ada lagi aturan kerajaan maupun batasan formal yang mengikat mereka, Ian dan Hiju dengan santai menunjukkan kemesraan di depan banyak orang. Aksi romantis mereka langsung disambut sorakan meriah. Penonton bahkan terus menggoda keduanya hingga suasana menjadi semakin seru dan penuh tawa. Begitulah akhir kisah mereka. Setelah melalui begitu banyak konflik, intrik politik, luka keluarga, hingga perjuangan mengubah sistem negara, Ian dan Hiju akhirnya mendapatkan kehidupan yang benar-benar mereka inginkan. Hidup sederhana, bebas, dan penuh kebahagiaan bersama orang-orang terdekat. Ending ini berhasil menutup cerita dengan manis sekaligus menunjukkan bahwa semua perjuangan mereka tidak sia-sia. 손이 시리도록
주머니를 꼭 칠 때 내 이름 부르던 그 목소리 떠올라. 눈 내리던 그 밤 너와 나란히 걷던 발자국 지워질까봐 한 걸음도 못 떼었지. 차가운 이 공기 숨결 사이로 번지던 웃음 아무 말 못하고 널 더 세게 안아.